Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Andri Saragi, inilah kabar Sumatera. Polres Tapanuli Tengah dan Polsek jajaran membagikan 300 bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat terdampak naiknya harga bahan bakar minyak. Kapolres Tapanuli Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Jimmy Christian Sama mengatakan, pembagian ratusan paket sembako tersebut sebagai bentuk perhatian Polres Tapanuli Tengah terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Jimmy menerangkan paket sembako yang dibagikan terdiri dari beras, minyak goreng, gula, susu kaleng, mie instan, serta bubuk teh. Paket sembako tersebut pun dibagikan kepada para sopir angkutan umum, pengendara becak motor, masyarakat kurang mampu dan ke Yayasan Panti Asuhan Namira Pandan. Kapolres Tapanuli Tengah berharap dengan bantuan sosial berupa paket sembako yang dibagikan dapat meringankan beban masyarakat penerima manfaat. Salah seorang pengendara motor menyampaikan terima kasihnya atas bantuan yang ia terima dari Polres Tapanuli Tengah. Kami sangat berterima kasih lah kepada Bapak polisi dari Polres Tapeng. Jadi kalau harga sewa tarifnya dari biasanya apakah ada kenaikan, Pak? Paling 1.000 lah. 1.000 ya? Anak sekolah kan 2.000 selama ini. Iya. Jadi kami minta semangat sekolah untuk menaikkan 1.000. Jadi ada 2.000. yang mau, ada yang enggak. Jadi selain menaikkan harga ini, harga tarif ongkos, dampak lainnya ada yang terasa lagi, Pak? Kadang nanti istilahnya kan, kalau umpamanya siswa ini yang nggak sanggup nanti membayar ongkos besar yang kami berikan, mungkin orang itu jalan langsung ke sekolah. Jadi harapan Bapak apa, Pak? Harapan kami ya, semuanya seperti biasa lah, Pak. Orang itu pun nggak terlalu terbebani anak sekolah itu. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak penyesuaian tarif BBM, Kapolres Pematang Siantar bersama dengan ibu-ibu Bayangkari Polres Pematang Siantar menggelar kegiatan bakti sosial. Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando didampingi istri Maureen Fernando bersama sejumlah PJU Polres Kota Pematang Siantar dan pengurus Bayangkari Polres Pematang Siantar melakukan kunjungan dengan mendatangi rumah warga kurang mampu. Kegiatan kunjungan yang dilakukan petugas kepolisian resor Kota Pematang Siantar ini guna membagikan sembako kepada warga yang terdampak penyesuaian harga BBM. AKBP Fernando menyebutkan pelaksanaan baksos ini dilakukan dengan berkunjung langsung ke rumah-rumah warga yang sangat membutuhkan. Ia mengatakan prioritas pembagian bantuan sembako dan santunan ini ialah sejumlah warga yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yatim. Kunjungan dan pemberian baksos ini pun dikatakan akan terus berlanjut dengan berharap adanya pembagian paket sembako ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak adanya penyesuaian kenaikan harga BBM. Ngangkat ya? Ya iya berarti makasih cantik kan? Jadi dapat saya sampaikan berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan kegiatan bansos yang dilakukan oleh Polres Pematang Siantar, yaitu kita ketahui terkait kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan penyesuaian harga BBM, di mana dengan penyesuaian harga BBM tersebut banyak masyarakat yang terkena dampak, khususnya yang masyarakat kalangan ekonomi rendah. Kami Polres Pematang Siantar peduli terhadap masyarakat tersebut. Sedikit kami memberikan bantuan bansos baik berbentuk sembako maupun santunan uang tunai. Sasaran target yaitu kepada masyarakat kalangan ekonomi rendah, masyarakat yang memiliki keluhan anak-anak cacat, kemudian anak-anak yang menderita stunting, dan anak-anak yang atau keluarga yang rumahnya membutuhkan bantuan atau kerusakan sangat parah. Kemudian kami turun
kepada masyarakat tersebut dan membagikan bansos. Harapannya dalam pemberian bantuan Harapan sosial gimana, Pak? bagi kami Polres Pematang Siantar ini menjadi trigger bagi stakeholder lain atau stakeholder terkait yang juga peduli terhadap dampak kenaikan BBM ini, sehingga mereka bisa bersama-sama turun juga ke masyarakat untuk membantu masyarakat kita yang kurang mampu, khususnya di wilayah Kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Polres Kabupaten Simalungun menggelar kegiatan bakti sosial program Peduli Polri dengan pemberian bantuan sembako dan bantuan uang tunai bagi warga kurang mampu yang terdampak penyesuaian harga BBM. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung pimpin pelaksanaan kegiatan bakti sosial guna menyerahkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu, terlebih bagi warga yang terdampak penyesuaian harga BBM. Kunjungan yang dilakukan oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung didampingi Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rahmat Aribowo, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Hendrik Fernandes Aritonang, dan PJU Polres Simalungun ini dengan langsung mendatangi rumah-rumah warga. Sedikitnya 10 desa atau nagori yang dikunjungi, diantaranya Kelurahan Sejahtera, Nagori Silau Malaha, Nagori Silam Puyang, Nagori Karangbangun, Patuan Maju, Rambung Merah, Pematang Simalungun, Sitalasari, dan beberapa daerah lainnya. Kapolres menjelaskan bahwa kegiatan pemberian bansos Peduli Polri ini merupakan salah satu bentuk hubungan sosial antara jajaran Polri dengan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terlebih pasca penyesuaian harga BBM yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini. Jadi pada hari ini Polres Simalungun telah memulai kegiatan untuk memberikan dan membagikan sembako kepada warga masyarakat yang kita nilai terdampak dari kenaikan bahan bakar. Hari ini, sejak hari Kamis dan Jumat, kita sudah melakukan pembagian terhadap kurang lebih 50 warga berupa beras yang terdiri dari 5 kilo per karung, kemudian telur, dan juga bantuan uang. Harapan kita bahwa pembagian yang kita berikan ini kepada masyarakat bisa meringankan beban, khususnya masyarakat kita yang terdampak dari akibat kenaikan BBM. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dan Lanal Bangka Belitung menggelar olahraga Fun Run 7,7K yang dilaksanakan secara serentak bersama seluruh jajaran prajurit TNI Angkatan Laut se-Indonesia. Dan Lanal Bangka Belitung Letkol Laut P. Dadan Hamdani mengatakan kegiatan Fun Run 7,7 km diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Bangka bersama jajaran prajurit TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat dengan harapan terciptanya silaturahmi dan sebagai ajang membangkitkan olahraga pasca adanya pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa mencari bibit atlet yang nantinya bisa ikut event nasional maupun internasional. Kegiatan Fun Run 7,7 km yang diselenggarakan Lanal Babel mengambil start dan finish di kantor Bupati Kabupaten Bangka. Diikuti oleh 150 pelari yang berasal dari Forkopimda Kabupaten Bangka, jajaran TNI Polri, dan seluruh lapisan masyarakat dan pelajar yang berasal dari Kabupaten Bangka. Tampil sebagai juara pertama diraih pelari Febram berasal dari BPPKAD Kabupaten Bangka dengan waktu tempuh 26,16 menit. Juara kedua diraih oleh Edi Susanto dari Satpol PP Kabupaten Bangka dengan waktu tempuh 28 menit dan juara ketiga diraih oleh Jurhadan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka dengan waktu tempuh 30 menit. Masing-masing pemenang Fun Run 7,7 km mendapatkan trofi, medali, dan uang pembinaan. Menyambut HUT TNI AL yang ke-77, sengaja diambil 7,7 karena bertepatan dengan ulang tahun yang ke-77. Diikuti oleh seluruh peserta dari Bangka, baik dari Lanal, dari Forkopimda setempat, kemudian dari Polres, dari TNI, dan dari instansi samping, kurang lebih sekitar 600 hingga 650 peserta, baik putra maupun putri. Hadir dalam kegiatan tersebut dan Lanal Bangka Belitung
Ketua Jala Senastri, Cabang 4, Korcap 3, DJA 1, Wakil Bupati Kabupaten Bangka, Kapolres Bangka, dan Kionif AYJP Kipan, Kadin Pariwisata Kabupaten Bangka, perwira prajurit Lanal Babel, dan peserta lomba Fun Run 7,7 km. Dari Bangka, Induk Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Tingginya permintaan Baba Parfum di tanah air membuat manajemen Baba Parfum Indonesia terus melakukan ekspansi di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini Baba Parfum melakukan ekspansi di wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selain mengangkat Alfia yang merupakan sosok wanita tangguh sebagai founder wilayah Bekasi, Baba Parfum juga melakukan launching botol baru. Berlokasi di Grand Wisata Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pengangkatan Alfia sebagai founder Baba Parfum wilayah Bekasi ini disambut antusias oleh ratusan kaum muda yang ikut dalam bisnis Baba Parfum yang diproduksi di Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Acara pengangkatan Alfia sebagai founder Baba Parfum wilayah Bekasi, Jawa Barat ini dihadiri langsung oleh Jimmy Nazwarau selaku owner Baba Parfum Indonesia, Mulia Saputra Nasution selaku CEO Baba Parfum Indonesia, dan Andri Pranata selaku Direktur Utama Baba Parfum Indonesia. Ekspansi Baba Parfum ini memberikan penghargaan kepada Alfia, sosok perempuan pertama di Indonesia yang diangkat dan menerima sertifikat sebagai founder Baba Parfum di wilayah Bekasi. Dan Mulia Saputra Nasution selaku CEO melakukan launching botol baru Baba Parfum sebagai wujud syukur dan berkembangnya Baba Parfum. Meskipun 2 tahun terakhir Indonesia dilanda pandemi COVID-19, namun Baba Parfum tetap berkembang. Menurut owner Baba Parfum Indonesia, Jimmy Nazwarau, ekspansi ini merupakan keharusan demi kemajuan bisnis kaum muda, yaitu Baba Parfum, untuk terus maju dan berkembang. Saat ini, Baba Parfum tercatat melakukan ekspansi ke beberapa wilayah seperti Kota Banda Aceh, Batam, Pekanbaru Riau, Bandung, dan kota-kota besar lainnya di luar Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya ada di Kota Bekasi dan alhamdulillah ekspansi Baba Parfum Indonesia di kota-kota besar berjalan dengan lancar. Doakan kami, ini adalah sebagai program untuk mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di Republik Indonesia. Semoga Baba Parfum memberikan keberkahan dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya negara Republik Indonesia. Baba Parfum, bawa barokah. Jimmy berharap dengan gencarnya Baba Parfum melakukan ekspansi, berarti Baba Parfum telah membantu pemerintah Republik Indonesia dalam mengurangi tingkat angka pengangguran. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Untuk meringankan beban masyarakat akibat naiknya harga BBM, sebanyak 500 paket sembako dibagikan Polres Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, ke masyarakat kalangan bawah. Ratusan warga yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM sudah memadati halaman Mapolres Pasaman di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Mereka yang berasal dari kalangan bawah seperti tukang ojek, sopir angkutan, dan kuli bangunan pada Kamis pagi, tanggal 8 September 2022 lalu. Para tukang ojek, sopir angkutan, dan kuli bangunan tersebut menerima masing-masing paket sembako yang diberikan oleh Polres Pasaman yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman, AKBP Fahmi Reza. Menurut Kapolres Pasaman, AKBP Fahmi Reza, paket sembako ini sengaja diperuntukkan untuk para warga yang terdampak langsung akibat kenaikan harga BBM. 500 paket sembako tersebut dibagi ke 7 penjuru polsek jajaran dengan 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman. Sembako yang diserahkan berupa beras, minyak goreng, gula, dan lainnya. Ini kegiatan terkait dengan instruksi dari Bapak Kapolri kepada pimpinan kita Pak Kapolda untuk membantu masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Salah satunya memberikan bantuan sosial. Ini kita sudah rencanakan dari hari Senin dan baru bisa terlaksana hari Kamis ini. Kita selesaikan semua biar jelas yang terima bantuan benar-benar ojek, benar-benar supir angkot, benar-benar kuli angkut. Jadi tidak asal serahkan bansos. Maka kenapa kita kumpul di sini, kita data. Kita mengucapkan selaku Pak Ojek, mengucapkan kepada Pak Kapolres telah memperhatikan kami sebagai buruh dan
Kapolres juga berharap masyarakat bisa menerima kebijakan penyesuaian harga BBM ini. Dalam kegiatan penyaluran sembako ini juga turut hadir Asisten 1 Bupati Pasaman, Ketua DPRD Pasaman, Ketua DPRD Pasaman Bustomi, beserta Forkopimda serta pejabat utama di jajaran Polres Pasaman. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Indra Mairoli, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Nota pengantar ini merupakan adanya perubahan perakiraan oleh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang didorong oleh perbedaan atau pergeseran asumsi-asumsi dasar kebijakan yang ditetapkan pada kebijakan umum anggaran dan adanya perubahan atas APBD tahun anggaran berjalan. Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution mengatakan, nota pengantar ini diharapkan dapat lebih melengkapi penjelasan tentang perubahan-perubahan asumsi makroekonomi serta kerangka anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja daerah maupun pembiayaan dalam perubahan struktur APBD tahun anggaran 2022. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrum Syah mengatakan, pemerintah Kota Medan mempunyai silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran yang sangat tinggi pada tahun 2021, sehingga tempat untuk mengevaluasi ulang silpa di perubahan APBD pada PAPBD juga akan mengevaluasi beberapa program-program yang dianggap skala prioritas. Di mana dalam PAPBD tahun 2022 ini, DPRD akan mengevaluasi beberapa program kegiatan yang mendesak untuk dapat segera diprioritaskan, baik dari sisi pendidikan, sarana dan prasarana, kesehatan, dan khususnya terhadap urusan wajib pelayanan dasar. Di mana dalam PAPBD 2022 ini kita ada mengevaluasi beberapa program kegiatan yang kita anggap tentunya yang mendesak untuk dapat segera diprioritaskan, baik dari sisi pendidikan, kemudian sarana prasarana, kesehatan, dan khususnya terhadap pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan dasar. Itu saya pikir. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna, ditutup dengan penyerahan nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022 oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Mamas and papas, friends and family, come as you are. Open your hearts, breaking down the barriers. All together now, relax, get into the groove. Say, give me shelter. Breakfast in bed, magic ambience. Shout, I feel good, more than this. Scream, I want it all, 'cause nothing compares to you. We take care around the world, night and day on every street. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs, we are open. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs,
Ada kembali di kabar Sumatera. Pengumuman Pomparan Raja Lumban Bosi Pakpahan mengadakan kegiatan musyawarah nasional yang diadakan di Sosor Batu, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada tanggal 2 sampai 3 September 2022. Acara Munas Marga Pakpahan yang dilaksanakan di Pulau Samosir ini mengundang Bupati Samosir, Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD Samosir, Camat, dan Ramil, Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtipmas, Kepala Desa, Ketua Pakpahan dari beberapa daerah, serta Ketua Adat dan tokoh masyarakat untuk mengikuti kegiatan Munas tersebut. Kegiatan yang dikoordinasi langsung oleh Maijen Infantri Purnawirawan Sumiharjo Pakpahan mengajak Bupati Samosir untuk meresmikan acara pembukaan Munas tersebut dengan memukul gong bersama. Tentu kami berharap kepengurusan yang akan dilantik besok ya dapat merangkul seluruh anggota, baik itu yang sebagai pengurus maupun tidak terpilih sebagai pengurus. Di hari berikutnya, pengumuman Pomparan Raja Lumban Bosi Pakpahan melaksanakan musyawarah nasional untuk memilih kepengurusan yang akan menjabat di periode 2022-2027 yang dihadiri lebih dari 1.000 orang sebagai saksi. Setelah melaksanakan rapat dan mendapat persetujuan forum serta panitia, pengumuman Pomparan Raja Lumban Bosi Pakpahan memilih Dr. Andes Maulate Pakpahan sebagai ketua pengumuman Pomparan Raja Lumban Bosi Pakpahan dan langsung dilantik dengan pemberian tunggal paneluan, pisau gajah dompak, tali-tali dan tombak. Majen Infantri Purnawirawan Sumiharjo Pakpahan menerangkan lewat persatuan ini akan dilakukan sensus serta dilakukan edukasi kepada generasi muda agar memahami adat istiadat budaya Batak. Lewat persatuan ini maka akan dilakukan sensus, juga akan dilakukan edukasi kepada generasi muda agar memahami adat istiadat budaya Batak. Berpikir untuk sosial, artinya membantu orang yang pintar, Pomparannya Pakpahan, Lumban Bosi, yang tidak punya biaya untuk kita kembangkan, untuk kita bisa sekolahkan, sehingga dia bisa menjadi lebih hebat pada hari-hari yang akan datang. Dari Samosir, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, Ronald Napitupulu, TV One mengabarkan. Universitas Sumatera Utara meraih rekor muri setelah membawakan 8 lagu etnis suku asli Sumatera Utara. Rekor muri kali ini diikuti sebanyak 8.000 mahasiswa baru dan pagelaran pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB. Universitas Sumatera Utara kembali menggelar untuk pertama kalinya pembukaan pengenalan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2022 secara tatap muka pasca dilanda pandemi COVID-19. Dengan tema Melampaui Batas, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari melibatkan mahasiswa USU, baik senior dan mahasiswa baru yang berlangsung di Stadion Mini USU. Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin resmi membuka PKKMB secara simbolis dengan melakukan olahraga panahan. Tak hanya itu, Universitas Sumatera Utara juga memecahkan rekor dunia Indonesia atau MURI dengan menyanyikan 8 lagu etnis yang melibatkan 8.000 peserta PKKMB. Rekor MURI. Ya. Dan sekali lagi 9 Romawi Garing 2022 atas rekor bernyanyi medley 8 lagu etnik oleh mahasiswa baru terbanyak. Selama 2 tahun tidak pernah dibuat secara luring, ini satu pertemuan yang bisa kemudian nanti mencairkan suasana, lalu kemudian bisa memperkuat motivasi adik ini belajar. Harapannya PKKMB ini berjalan lancar, terus kemudian bisa memperkuat adik-adik ini untuk bisa motivasinya, proses belajarannya bisa membuat prestasi, serta juga bisa saling berkenal satu sama lain. Adapun 8 etnis lagu yang dibawakan yakni Melayu, Karo, Simalungun, Batak Toba, Nias, Mandailing, dan Angkola. Pada 2019 lalu, Universitas Sumatera Utara juga mencatat rekor muri dengan melakukan senam ahoy. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Universitas Sumatera Utara bersama 24 kampus lain melakukan kerjasama penandatanganan komitmen dengan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Berlokasi di Hotel Santika Premier Diandra Medan, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara bersama 24 kampus lain
melakukan kerjasama penandatanganan komitmen dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Sumatera Utara Dr. Murianto Amin menjelaskan hal ini ialah ide seluruh pihak kampus USU ke Kedai Reka, di mana Universitas Sumatera Utara sebagai koordinator sesuai kesepakatan. Selain itu, pihaknya juga akan menggerakkan mahasiswa untuk diterjunkan ke program kuliah kerja nyata bersama dosen, baik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Murianto akan melakukan aksi turun ke lapangan melalui implementasi dapur sehat atasi stunting atau DASHAT, dan akan mengajak para ibu, pasangan menikah, serta ibu hamil agar menggunakan pangan lokal sebagai upaya mengatasi manajemen risiko stunting untuk menciptakan anak berkualitas. Program penurunan stunting telah dilakukan sejak 2018, namun realisasinya di 2021 baru ada 10 kabupaten kota sesuai Kedai Reka. Dengan harapan di tahun-tahun mendatang, semua kabupaten kota mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi sesuai Kepres. Ini upaya dari pihak kampus untuk mengajak stakeholders terutama BKKBN menurunkan angka stunting. Jadi kita menentukan satu program yang bisa memberikan banyak manfaat ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa program ini program ide dari USU ke Kedai Reka untuk membuat penurunan angka stunting, dan ini bisa punya banyak manfaat. Direncanakan pada 2024 mendatang, Forum Rektor Bersama BKKBN Sumatera Utara terus berupaya merealisasikan 514 kabupaten kota wajib mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi dalam rangka mencegah dan menurunkan stunting bagi anak-anak di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ono Niha Hasambua yang merupakan perkumpulan masyarakat Nias di Medan, Jumat lalu gelar seminar kebudayaan Nias dan penerimaan bantuan satu mobil ambulans yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Musa Rajeksa. Seminar dan pemberian bantuan langsung diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa, di Pardede Hall Kota Medan. Ratusan masyarakat Nias yang merantau di Kota Medan pun merasa senang atas terselenggaranya seminar kebudayaan Nias serta pemberian 1 unit mobil ambulans untuk masyarakat Nias. Dalam acara tersebut, Musa Rajeksa berharap silaturahmi dengan Ono Niha Hasambua dapat berlanjut, di mana Kota Nias mempunyai potensi besar untuk pariwisatanya. Acara yang dibuka Wakil Gubernur Sumatera Utara ini turut dihadiri Ketua Komite Seni Budaya Nusantara Sumatera Utara, Sukirman, anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Nias, Pendeta Berkat Kurniawan Lauli, Megawati Zebua, Dinas Pariwisata Sumatera Utara, tokoh pemuda Nias, tokoh agama, serta berbagai organisasi Nias di Kota Medan. Tujuannya bagaimana kita mendekatkan tentang kebudayaan dan adat masyarakat Nias. Selama ini ada sebuah informasi yang salah soal adat, kebudayaan dan kebiasaan kita, dan melalui seminar ini kita ingin mendekatkan, menjelaskan kepada saudara kita dari suku-suku lain bahwa sesungguhnya adat dan kebudayaan masyarakat Nias ini sangat terhormat dan sangat menjunjung tinggi yang namanya pernikahan, sangat menghargai yang namanya keluarga. Dalam kegiatan ini, masyarakat Nias sangat berterima kasih atas respon yang diberikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, seperti pemberian 1 unit ambulan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Keterlibatan kalangan milenial untuk aktif mendonorkan darah menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kantong darah di Sumatera Utara. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Donor Darah Indonesia saat melantik pengurus daerah Perhimpunan Donor Darah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pengurus Perhimpunan Donor Darah Indonesia Sumatera Utara bersama Kota Medan, Deli Serdang, Kota Binjai, dan Tebing Tinggi dilantik langsung oleh Ketua Umum Komjen Pol Purnawirawan Haji Adang Darajatun di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Kehadiran Perhimpunan Donor Darah Indonesia merupakan bagian kegiatan sosial. Kegiatan ini dihadiri Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, anggota DPRD Sumut, Dr. Tuaman Purba, Duta Besar Malaysia, serta pengurus Perhimpunan Donor Darah Indonesia Sumatera Utara lainnya. Perhimpunan Donor Darah ini
adalah organisasi sosial yang bertujuan membantu Palang Merah Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara dalam pengadaan dan sosialisasi edukasi agar orang mau menjadi pendonor darah. Dan target kita adalah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk milenial, karena generasi muda ini yang diharapkan dapat memikirkan kepentingan dan kesehatan orang lain. Dalam kesempatan itu juga, Ketua PDDI Sumut Perlindungan Purba melantik pengurus PDDI Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Tebing Tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ramperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, sekaligus pengambilan keputusan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk menjadi inisiatif DPRD Kota Medan pada rapat paripurna 8 Agustus lalu. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, mengatakan permasalahan sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi sosial, budaya, biologis, spiritual, hukum, maupun keamanan dan permasalahan sosial tentunya harus ditangani melalui suatu upaya yang tepat dan terintegrasi, salah satunya permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, dikatakan pentingnya perwujudan peraturan daerah Kota Medan untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan daerah ini dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah Kota Medan untuk menyusun program, kegiatan, dan anggaran dalam perlindungan disabilitas. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrum Syah, mengatakan terkait dengan disabilitas lebih kurang ada 9 turunan yang mengatur tentang disabilitas. Hak inisiatif DPRD ini, bagaimana tanggapan dari Wali Kota? Apakah memang perlu perda itu, ataukah memang sudah ada aturan-aturan yang mengikat di atas di undang-undang yang di atasnya? Kalau aturan semua sudah diatur, itu tentunya ada pertimbangan lain. Tapi kalau ada aturan yang memang perlu diatur dan belum diatur, saya pikir perda ini solusinya. Rapat ini ditutup dengan nota pengantar DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia oleh Ketua DPRD Kota Medan kepada Wali Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka pembandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Tadi ada lalat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, dengan didampingi Wakil Ketua Rojudin Sagala dan Bahrum Syah, dengan turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan para anggota DPRD Kota Medan. Dalam rapat paripurna ini, setiap fraksi-fraksi membacakan pandangan umum mereka, di mana 8 fraksi yang ada di DPRD Kota Medan menjelaskan tentang perbaikan kritik yang membangun serta evaluasi baik dari program dan kegiatan maupun penganggaran yang akan dilaksanakan pada PAPBD tahun anggaran 2022. Rapat ini merupakan tanggapan dari nota pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Wali Kota Medan pada rapat paripurna 5 September kemarin. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrum Syah, mengatakan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan telah menyampaikan tanggapan atau pandangan umum terhadap nota pengantar Kepala Daerah untuk perbaikan dan masukan terhadap pemerintah Kota Medan. Masukan kritik yang dimaksud mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan regulasi. Bahrum Syah berharap pemerintah Kota Medan dapat menelaah seluruh pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Medan demi perbaikan kinerja pemerintah. Kepada pemerintah Kota Medan untuk dapat menelaah semua pandangan-pandangan fraksi, semua kritikan yang membangun, yang tentunya tidak lain ialah yang dilakukan oleh DPRD untuk perbaikan kinerja
daripada pemerintahan Kota Medan, mulai dari perencanaan, penganggaran, maupun dalam hal pengawasan. Saya pikir demikian. Rapat ini ditutup dengan penyerahan nota pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kepada Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Mamas and papas, friends and family, come as you are. Open your hearts, breaking down the barriers. All together now, relax, get into the groove. Say, give me shelter. Breakfast in bed, magic ambience. Shout, I feel good, more than this. Scream, I want it all, 'cause nothing compares to you. We take care around the world, night and day on every street. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs, we are open. Come on everybody, make yourself at home and let the music play. It's a kind of magic, definitely maybe. This must be the place. EVs, we are open. EVs, we are open. Anda kembali di Kabar Sumatera. Bupati Asahan bersama Forkopimda Kabupaten Asahan menghadiri kegiatan deklarasi damai pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Kisaran, Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 5 September lalu. Diikuti 89 desa dengan 307 calon kepala desa. Kegiatan deklarasi damai pemilihan kepala desa tahun 2022 dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Asahan bersama Forkopimda. Di sini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Asahan, semangat kebersamaan, pembacaan deklarasi damai. Masing-masing calon kepala desa, kekalahan dan kemenangan. Kegiatan deklarasi ini dalam rangka menyamakan persepsi dan komitmen guna mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis serta bermartabat. Haji Surya, Bupati Asahan, berharap deklarasi ini nantinya dapat dijalankan dengan baik agar pemilihan kepala desa bisa berjalan lancar, kondusif, dan aman. Kami menghadiri acara deklarasi damai pemilihan kepala desa. Kami sekaligus menyaksikan tadi yang mewakili calon kepala desa 89 desa, terdiri dari 307 calon kepala desa, mengatakan, mengikrarkan deklarasi tentang komitmen bahwa akan melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak akan melaksanakan kegiatan manipolitik, manipulasi segala macam data ataupun suara, tapi beliau mengatakan akan komitmen, akan menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing desa, wilayah tempat pelaksanaan kepala desa. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengadakan temu ramah bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Singapore Land, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 8 September lalu. Dua Direktur Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin, melakukan kunjungan kerja dan temu ramah bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, beserta dengan organisasi nelayan guna membahas persoalan tangkahan dan penangkapan ikan terukur. Para pengusaha meminta agar tangkahan ikan yang berada di wilayah Tanjung Balai diberikan izin untuk membongkar ikan sendiri dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika tidak, maka akan dikhawatirkan akan berdampak dengan ekonomi dan pengangguran di Tanjung Balai yang meningkat. Dilaksanakan di Tanjung Balai, apapun aturannya kita mencoba memenuhi, karena kita mendukung penangkapan ikan terukur itu bagus untuk masa depan anak cucu kita. Cuma bagaimana mekanisme ke depannya untuk pelabuhan-pelabuhan Tanjung Balai kecil ini, namanya pelabuhan yang belum apalah, bagaimana kita standariskan seperti yang dikatakan Bapak Dirjen, bahwa kami pengusaha pun berusaha untuk memenuhi standar yang bisa pembongkaran ikan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap menyatakan pertemuan ini untuk mencari solusi atas masalah yang menimpa para pengusaha dan nelayan dan meminta agar mengajukan pangkalan yang sesuai dengan persyaratan. Tadi saya sudah minta untuk mengajukan pelabuhan-pelabuhan yang ingin dijadikan pelabuhan pangkalan sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau memenuhi syarat, kenapa tidak? Tapi kalau tidak memenuhi syarat, dia penuhi dulu. Semua kesulitan akan kami carikan solusi. Itu adalah tugas pemerintah. Jadi soal permintaan para pengusaha tadi disetujui atau tidak? Kalau yang ada sekarang tentu kalau belum ditetapkan ya nggak bisa. Jadi harus tetapkan dulu sebagai pelabuhan. Diajukan dulu, gimana mau ditetapkan, mau disetujui, orang diajukan juga belum. Siapa yang minta dan sebagainya. Dari Batubara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Sebagai ungkapan syukur dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-21, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Pematang Siantar menggelar berbagai kegiatan bakti sosial bagi masyarakat kurang mampu. Pelaksanaan bakti sosial dalam memperingati HUT Partai Demokrat yang ke-21 ini juga dirangkai dengan syukuran memasuki kantor DPC Demokrat Kota Pematang Siantar yang baru. Acara dimulai sejak pagi dengan membuka layanan pengobatan gratis bagi warga Kota Pematang Siantar. Pelayanan pengobatan gratis yang melibatkan sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar ini terdiri dari pemeriksaan tensi, cek gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemberian obat-obatan dan vitamin, serta vaksinasi gratis dan booster bagi warga maupun kader Partai Demokrat Kota Pematang Siantar yang belum memperoleh vaksin pencegahan COVID-19. Pada puncak acara kegiatan dilanjutkan dengan pemberian santunan bagi anak yatim dan juga pemberian tali asi dan bantuan bagi dua keluarga yang menjadi korban bencana alam yang terjadi baru-baru ini di Kota Pematang Siantar. Hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Demokrat, Saud Bangkit Purba, yang didaulat melakukan pemotongan tumpeng bersama dengan jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar. Sekretaris DPC Partai Demokrat Pematang Siantar, Sakti Siombing mengatakan, perayaan HUT Demokrat yang ke-21 ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Pematang Siantar, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Kami di sini Partai Demokrat DPC Kota Pematang Siantar mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat. Jadi diharapkan agar masyarakat bisa dapat untuk mengobati apa kesehatan apa keluhannya, sekaligus untuk memasuki kantor baru di kantor DPC Demokrat. Karena untuk memperingati hari ulang tahun partai kami yang ke-21 Partai Demokrat. Jadi kami mengharapkan agar dukungan dua-dua kepada masyarakat agar partai kami bisa berkibar kembali dan jaya kembali khusus umum Indonesia, khususnya di Kota Pematang Siantar. Ya, rangkaian kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan oleh instruksi dari Ketum Mas Ahaye bahwa dalam rangka menyambut 21 tahun Demokrat, kita diperintahkan untuk mengadakan bakti sosial, mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di DPC-nya masing-masing. Hari ini merupakan kegiatan kedua yang diadakan DPC Siantar, yaitu merupakan pengobatan gratis dan pemberian
vitamin serta vaksin booster yang saat ini sedang terlaksana. Kemarin kita sudah melaksanakan pembersihan rumah ibadah. Setelah ini kita akan sampai ke acara puncak, yaitu kita akan memberikan bantuan donasi kepada anak yatim dan juga pemberian tumpeng dan doa syukuran agar Partai Demokrat di Kota Siantar ini kembali bisa besar seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi tuan rumah rapat kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Rapat kerja Forum Sekretaris Daerah ini diikuti oleh 16 sekretaris daerah se-kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Rapat kerja Forum Sekretaris Daerah wilayah Sumatera Selatan diikuti oleh 16 sekretaris kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan. Acara ini digelar di Geria Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis 8 September 2022. Rapat kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Forsesdasi wilayah Sumatera Selatan, Apriyadi, yang juga menjabat sebagai PJ Bupati Musi Banyuasin. Dalam rapat kerja Forsesdasi ini membahas beberapa agenda seperti program kerja pemerintahan khususnya di wilayah kabupaten dan kota, memperkuat SDM dalam menciptakan inovasi untuk kemajuan daerah, serta membahas usulan gaji PPPK. Kami seluruh sekretaris daerah se-Provinsi Sumatera Selatan berkumpul di sini dalam wadah yaitu Forsesdasi, Forum Koordinasi Sekretaris Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka membahas program-program kerja dan membahas isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Jadi banyak yang dibicarakan, ada 7 program kerja, bidang-bidang yang kami bicarakan tentunya ini akan kami usulkan kepada DPP Forsesdasi untuk diteruskan kepada kementerian lembaga terkait. Tadi sudah dibicarakan terkait dengan reformasi birokrasi, kemudian terkait dengan P3K, juga terkait dengan keberadaan KSN. Rapat kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia untuk wilayah Sumatera Selatan ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Selain sebagai forum pembahasan untuk kemajuan kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan, juga sebagai ajang silaturahmi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Jajaran Komisi 3 DPRD Kota Batam melaksanakan rapat dengar pendapat dengan PT Davina Sukses Mandiri selaku pemilik kapal Sea Tanker 2 bersama kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Dalam pertemuan itu, PT Davina selaku pemilik MT Sea Tanker menjelaskan bahwa titik permasalahan dalam kasus ini terdapat pada KSOP Khusus Batam yang hingga saat ini tak juga menerbitkan surat persetujuan berlayar atau SPB kapal MT Sea Tanker 2. Dalam rapat itu, Togu Simanjuntak sudah melakukan beberapa kali rapat dengan KSOP Khusus Kota Batam sejak beberapa waktu lalu. Pihaknya telah mengikuti semua pengurusan administrasi yang harus dilengkapi sebagaimana anjuran KSOP Khusus Kota Batam. Bahkan akibat lambatnya pengeluaran surat pemberitahuan berlayar itu, mereka mengklaim mengalami kerugian hampir 3 miliar. Dalam rapat itu, Togu meminta kepada KSOP Khusus Batam agar dapat secepatnya mengeluarkan surat izin berlayar kapal tersebut. Nah, tadi pengacara bilang bahwa kami akan melakukan gugatan hukum. Ya, betul. Karena apa? Mulai dari awal kita mengikuti apa arahan dari KSOP. Mulai dari rapat pertama, rapat kedua, kita ikutin. Nah, tiba-tiba mentoknya sekarang adalah di KSOP dengan dasar yang tidak kuat lah, atau yang tadi saya katakan obstruction of justice, yaitu gitu loh, mentamengkan dengan alasannya surat dari kepolisian, padahal dasarnya tidak kuat lah. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam, Joko Mulyono, juga menyampaikan hal yang sama kepada perwakilan KSOP Khusus Batam yang hadir, agar secepatnya dapat memberikan kepastian keluarnya SBP kapal milik PT Davina Sukses Mandiri tersebut, karena berdasarkan faktanya kapal itu sah milik mereka dan telah memiliki hukum tetap dari Mahkamah Agung. Kabid Keselamatan Berlayar dan Penegakan Hukum KSOP Khusus Batam, Amir Makbul, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penahanan dikeluarkannya SBP kapal MT Sea Tanker 2 dikarenakan adanya penyelidikan yang tengah berlangsung di Polda Kepri. Saat ini sedang ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Kepri
SOP tentu menghormati proses hukum ini, dan tentu kami dalam memberikan pelayanan ini harus hati-hati karena proses hukum sedang berjalan, dan jika nanti sudah ada keputusan proses ini, maka tentu kami bisa memberikan pelayanan seperti ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboen TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan pendapat Kepala Daerah Kota Medan terkait nota pengantar DPRD Kota Medan atas Ranperda Inisiatif tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan pendapat Kepala Daerah Kota Medan terkait nota pengantar DPRD Kota Medan atas Ranperda Inisiatif tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan pada Senin kemarin. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala, serta para anggota DPRD Kota Medan. Rapat paripurna ini juga turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Dalam nota pengantarnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman menyampaikan terkait nota pengantar DPRD Kota Medan atas Ranperda Inisiatif tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Pemerintah Kota Medan menyambut baik serta mengapresiasi atas ajukannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, di mana inisiatif DPRD Kota Medan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur tugas dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia. Tentu pada kesempatan ini juga kita mengapresiasi kembali ya kepada kepala daerah dan wali kota Medan yang telah memberikan nota pendapat, yang artinya nota pendapatnya itu sudah hampir sama dengan sependapat lah, artinya sependapat dengan DPRD Kota Medan dengan inisiatifnya berupa Ranperda penyandang disabilitas, karena dianggap perlu ada payung hukum yang melindungi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Kepala Daerah terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah Kota Medan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022 yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala, serta dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, para anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan, serta camat sekota Medan. Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna sebelumnya. Dalam nota tanggapan, pemerintah Kota Medan yang dibacakan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution menjawab pemandangan umum praksi Partai Amanat Nasional terhadap proyeksi pajak daerah terlalu besar. Pemko Medan menyampaikan bahwa target pajak daerah ditetapkan sebesar 2,5 triliun rupiah yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam bentuk Perda APBD 2022 dan kedepannya Pemko Medan optimis target pajak daerah tersebut akan dapat dicapai secara optimal. Menanggapi pertanyaan langkah-langkah serta strategi pencapaian target pendapatan daerah, Pemko Medan saat ini terus melakukan langkah-langkah efektif, diantaranya melaksanakan kegiatan penagihan. Setelah kita dengarkan, kita simak, kita cermati, jawaban kepala daerah itu
terhadap pembangunan fraksi-fraksi itu sudah sangat substansi, ya, sudah terjawab, ya, menurut kami sudah terjawab. Hanya saja kalau bila mana ada yang belum, itu nanti di pembahasan PAPBD, rancangan PAPBD. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbaharui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Andre Saragi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum, sampai jumpa.